Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi ekspresi boolean. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Maharani Fitriana, NPM 2011050098. Di sini saya sebagai moderator. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang bernama Afifah Azhari Pai, Anissa Fadia Haya, Khairun Nisa, Laksmi Sari, Zahrani Arfialis, dan Zumrat. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Afifah Azhari Pai. Kepada Afifah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Oke teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang ekspresi boolean dalam n buah variabel x1, x2 sampai dengan xn didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Yang pertama, 0 dan 1 adalah ekspresi boolean. Yang kedua, x1, x2 sampai dengan xn masing-masing adalah ekspresi boolean. Yang ketiga, jika E1 dan E2 adalah ekspresi boolean, maka E1 konjungsi E2, E1 disjungsi E2, E1 komplement adalah ekspresi boolean juga. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Fadia Haya. Contoh 2.4, apakah ekspresi berikut merupakan ekspresi bool dalam variabel x, y, z? Untuk yang A yaitu z, penyelesaiannya menurut definisi yang kedua yang berbunyi x1, x2 sampai dengan xn masing-masing adalah ekspresi bool. Jadi jelas bahwa z sendiri merupakan ekspresi bool. Untuk yang ke B, X disjungsi Y penyelesaiannya menurut definisi yang kedua yang berbunyi X1, X2 sampai dengan Xn masing-masing adalah ekspresi bool. Jadi, X dan Y merupakan ekspresi bool. Oleh karena X dan Y masing-masing merupakan ekspresi bool, maka menurut definisi yang ketiga yang berbunyi jika komplement 1 dan komplement 2 adalah ekspresi bool, maka komplement 1 konjungsi komplement 2, komplement 1 disjungsi komplement 2, komplement 1 aksen adalah ekspresi bool juga. Jadi, X disjungsi Y juga merupakan ekspresi bool. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan contoh yang ketiga, yaitu komplement X konjungsi Y didisjungsikan dengan Z komplement konjungsi X. Penyelesaiannya, X dan Y merupakan ekspresi boolean. Ini terdapat di definisi kedua. Definisi kedua itu sendiri bunyinya X1, X2 sampai dengan Xn masing-masing adalah ekspresi boolean. Maka X konjungsi Y merupakan ekspresi boolean yang terdapat di definisi ketiga. Sehingga komplement X konjungsi Y merupakan ekspresi boolean. Selanjutnya, X dan Z merupakan ekspresi boolean. Maka Z komplement merupakan ekspresi boolean juga. Sehingga Z komplement konjungsi X merupakan ekspresi boolean yang terdapat di definisi ketiga. Definisi ketiga itu sendiri bunyinya, jika elemen 1 dan elemen 2 adalah ekspresi boolean, maka elemen 1 konjungsi elemen 2, elemen 1 disjungsi elemen 2, dan elemen 1 komplement adalah ekspresi boolean juga. Oleh karena itu, komplement X konjungsi Y dan Z komplement konjungsi X masing-masing ekspresi boolean. Maka komplement X konjungsi Y didisjungsikan dengan Z komplement konjungsi X merupakan ekspresi boolean. Jadi soal ketiga ini merupakan ekspresi boolean. Selanjutnya itu soal keempat. X disjungsi Y dikonjungsikan dengan X komplement disjungsi Z konjungsi 1. Penyelesaiannya, X disjungsi Y dikonjungsikan dengan X komplement disjungsi Z konjungsi 1 merupakan ekspresi boolean karena X, Y, Z dan 1 masing-masing merupakan ekspresi boolean. X, Y, Z itu sendiri terdapat di definisi kedua dan 1 itu terdapat di definisi ke-1 yang ininya tadi itu dijelasin oleh rekan saya kan, itu 0 dan 1 adalah ekspresi boolean. Sehingga soal keempat ini juga merupakan ekspresi boolean. Baiklah, selanjutnya materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam praktiknya, penulisan
Santan konjungsi kadang-kadang merepotkan dan membingungkan, sehingga biasanya ekspresi bolen ditulis mengganti konjungsi dengan titik atau dihilangkan sama sekali. Dengan notasi itu, maka contoh di atas, contoh C dan D, masing-masing berbentuk XY komplement disjungsi Z komplement X dan X disjungsi Y komplement disjungsi Z. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai contoh 2.5, di mana telitiklah apakah ekspresi bolen di bawah ini ekuivalen. Untuk E1 sama dengan X besar Y besar disjungsi X besar Y besar Z besar disjungsi Z besar, dan untuk E2 sama dengan X kecil Y kecil disjungsi Z kecil. Untuk penyelesaiannya, X besar Y besar disjungsi X besar Y besar Z besar disjungsi Z besar sama dengan X kecil Y kecil dalam kurung 1 disjungsi Z kecil tutup kurung disjungsi Z kecil. Ini menggunakan hukum distributif. Lalu untuk X kecil Y kecil dikali 1 disjungsi Z kecil, ini menggunakan hukum ikatan. Selanjutnya X kecil Y kecil disjungsi Z kecil, ini menggunakan hukum identitas. Oleh karena itu E2 bisa didapatkan dari E1, maka disimpulkan bahwa E1 sama dengan E2. Tabel masuk dan keluar E1 dan E2 dapat dilihat pada tabel 2.1. Dalam tabel 2.1 tampak bahwa semua nilai fungsi E1 dan E2 sama. Itu berarti E1 sama dengan E2. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di atas juga dapat diselesaikan dengan tabel kebenaran, yaitu X 11110000, Y 11001100, Z 10101010, XY 11000000, XYZ 10000000, E1 sama dengan XY disjungsi XYZ disjungsi Z 11101010, E2 sama dengan XY disjungsi Z 11101010. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai ekspresi bolen dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.